Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Berjumpa lagi di akhir modul bersama saya, Dewi Nurhayati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 3 Jangraga, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Aksi nyata modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Pada aksi nyata kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 6 semester 1, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, mata pelajaran IPA, pembelajaran ke-1 dengan alokasi waktu 2 jam pembelajaran atau 2 kali 45 menit. Sebelum melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi, terlebih dahulu saya melakukan asesmen diagnostik untuk melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar murid untuk mengetahui gaya belajar murid, apakah visual, auditori, ataupun kinestetik, dan mengetahui kesiapan belajar murid sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Jangan bertanya kepada teman, karena ini asesmen tentang diri kalian pribadi. Nanti sekolahnya dikasih SDN 3 Jangraga. jawaban apa sih? Jawabannya simpel aja, ya atau tidak. Jawabannya simpel aja. Apakah kamu suka membaca? Anda suka atau tidak? Tidak. Tadi suka. Suka? Berarti suka. Ya. Ya saja. Boleh. Oh iya, apa suka? Suka boleh? Iya boleh. Jadi ini. Langsung aja. Suka membaca apa tidak, Andi? Suka. Berarti iya aja. Atau lebih mudah juga boleh pakai. Iya boleh. Pakai checklist juga boleh. Ya, memang mesti. Tapi harus tidak apa-apa. Gitu nih. Anu mana? Penjelasan guru yang seperti apa yang paling mudah kamu pahami? Lutfi lebih mudah memahami penjelasan dari ibu dibarengi dengan video, dengan contoh-contoh nyata atau belajar di luar, atau hanya ibu yang berbicara kalian mendengarkan saja, atau bagaimana yang lebih kalian mudah pahami? Setiap orang pasti berbeda-beda jawabannya. Jawaban Lutfi dengan Ayu berbeda, bisa sama, bisa berbeda, bisa sama. Ya, bisa ya, bisa checklist, bisa suka. Udah tadi? Udah? Iya, ibu bukan ya. Setelah melakukan analisis terhadap hasil asesmen diagnostik, maka diketahui kesiapan dan gaya belajar murid, sehingga saya melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan belajar murid. Pelajaran pada siang ini, silakan KM-nya pimpin untuk berdoa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Apakah perasaan kalian di siang hari ini senang? Senang. Masih semangat untuk belajar? Masih harus semangat ya. Walaupun udah siang, udaranya gerah, tapi kita harus tetap semangat. Kemudian pada hari ini satu orang yang tidak hadir. Kenapa? Ada yang tahu? Oh iya, lagi kontrol ya.
tapi tidak mengurangi semangat kalian ya untuk belajar pada hari ini. Nah, pembelajaran hari ini yaitu tentang pelestarian hewan. Pelestarian hewan. Ketika kalian mendengar kata pelestarian, apa sih yang kalian ingat? Menjaga hewan. Jadi kalau dilestarikan harus dijaga. Maksudnya dijaga seperti apa? Dirawat supaya apa? Ayo yang lainnya, dirawat supaya apa? Hewan dirawat supaya apa? Supaya tidak Supaya tidak punah. Betul sekali. Pelestarian menjaga hewan, merawat hewan supaya tidak punah. Kalian masih ingat materi-materi sebelumnya bahwa hewan itu berkembang biak supaya apa? Berkembang biak, hewan berkembang biak supaya tidak punah, supaya tetap lestari. Nah, lihat ada gambar ya. Gambar apa sih? Gambar badak sama apa itu? Burung cendrawasih. Badak dan burung cendrawasih. Apakah kalian bisa melihat badak di dunia, maksud ibu melihat di dunia nyata secara nyata? Seperti kalian melihat ayam, kita sering bertemu dengan ayam, dengan kucing. Kalau dengan badak, dengan burung cendrawasih, kita bisa bertemu langsung sering apa tidak? Tidak ya, kita hanya melihatnya di gambar-gambar atau di tontonan video. Nah, setelah mempelajari materi pelestarian hewan kali ini, setelah membaca teks, mengamati gambar, dan menyimak video, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang pelestarian hewan dengan tepat. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini, kalian mampu menjawab pertanyaan tentang pelestarian hewan dengan tepat. Kemudian, setelah berdiskusi, nanti kita akan diskusi secara berkelompok. Siswa mampu melaporkan cara melestarikan hewan di lingkungan setempat dengan tepat. Jadi kita akan berdiskusi untuk melaporkan cara melestarikan hewan. Kemudian selama pembelajaran kali ini, ibu akan melakukan penilaian terhadap sikap kalian, pengetahuan kalian, dan keterampilan kalian. Sebelum melanjutkan, kita punya kesepakatan kelas dulu ya. Yang pertama, tertib dalam mengerjakan tugas. Jadi gak boleh rusuh, gak boleh riweuh, harus tertib. Saling menghargai pendapat teman. Kita harus menghargai, menghormati pendapat teman. Jangan saling mengejek atau menjatuhkan pendapat teman. Kemudian bekerja secara mandiri atau berkelompok sesuai dengan tugasnya. Ya, yang terakhir, jika mau bertanya, acungkan tangan terlebih dahulu. Kalau mau bertanya, Bu, saya ada pertanyaan. Bu, saya mau menanggapi. Jadi jangan rusuh ya, harus acungkan tangan. Sepakat dengan hal ini? Ada yang mau ditambah kesepakatan kita hari ini? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Kalau kalian sepakat, berarti kita harus laksanakan selama pembelajaran ke depan. Nah, selanjutnya, berdasarkan hasil asesmen diagnostik, nanti ibu akan mengelompokkan kalian berdasarkan gaya belajar kalian yang visual, auditori, atau kinestetik. Kita akan membagi kelompok menjadi berapa kelompok? Menjadi 3 kelompok ya. Siap sekarang berbagi kelompok? Siap. Iya, silakan berbagi kelompok. Kelompok Ayu, kelompok Yuda, kelompok Yuli. Silakan bekerjanya, belajarnya berkelompok. Ambil kursinya, mejanya kalau perlu didempetkan supaya lebih leluasa. Silakan berkelompok.
Setelah murid-murid dibagi secara berkelompok, maka mereka bekerja bersama kelompoknya sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada yang gaya belajar visual dengan membaca teks atau melihat gambar tentang pelestarian hewan. Ada juga yang auditori dengan menyimak dan mendengarkan penjelasan guru atau menyimak video pembelajaran tentang pelestarian hewan. Dan ada juga yang kinestetik dengan melihat poster-poster yang telah dipajang di sekitaran ruang kelas. Kemudian berkeliling kelas melihat poster-poster yang sudah ditempel. Kemudian ada juga yang membaca. Ibu kasih ulasan sedikit ya tentang hewan-hewan yang perlu dilestarikan. Kenapa perlu dilestarikan? Karena sudah terancam punah. Seperti yang kalian tadi baca di poster itu, ada yang jumlahnya tinggal sedikit, ada yang hanya di Indonesia. Ada yang sudah sampai ke poster itu? Binatang apa yang hanya ada di Indonesia? Komodo. Kita lihat ya ke depan, ada beberapa gambar ini. Ini nama hewan apa? Hewannya? Macan tutul. Ini sudah hampir punah, jadi harus dilindungi. Kemudian ini burung cendrawasih atau burung dari surga. Kenapa disebut burung dari surga? Karena warnanya yang sangat indah. Sayap pisangnya, coba kalau kita di rumah punya burung yang seperti ini, menyenangkan karena bisa dilihat ya. Tapi sayang ini dilindungi karena jumlahnya semakin berkurang. Kemudian ini apa sih ya ini? Ada yang tahu namanya apa? Babi. Mirip-mirip babi tapi ada apanya? Belalai. Ini adalah tapir. Burung maleo. Burung maleo. Iya, seperti ayam ya, tapi dia burung. Tapi dia jenisnya burung bisa ngapung, tapi dia malas untuk terbang. Jadi banyaknya lihat apa ya? Nah, dia kalau bertelur, telurnya itu dikubur di pasir yang panas supaya bisa mengerami telurnya sehingga nanti telur menetes sendiri. Tidak seperti ayam yang dirami. Ini dikubur di pasir. Kenapa jarang? Biasanya si telur itu dia akan menetas sendiri. Ketika menetas kan nggak ada induknya, nggak ada orang tuanya. Jadi dia ada yang bisa bertahan muncul ke permukaan, itu butuh 2 hari untuk muncul ke permukaan. Ada yang langsung dimangsa oleh pemangsa. Salah satunya tadi burung elang yang memangsa anak-anak ayam. Makanya dia langka. Banteng. Kalau di sini ada cagar alam tempat pelestarian banteng.
Pangandaran. Kalian pernah masuk ke cagar alam Pangandaran? Di Pamanju pernah masuk nggak ke cagar alam? Belum. Paling area Pasir Putih juga itu sudah masuk cagar alam. Itu juga udah masuk cagar alam. Pernah ke Pasir Putih? Pernah menemukan banteng tidak di Pasir Putih? Tidak. Yang kalian temukan apa? Monyet. Selain monyet apa lagi? Biawak. Apa lagi? Kalau monyet sama biawak itu perlu dilestarikan tidak? Tidak sih ya, karena jumlahnya begitu banyak dan kita mudah menemuinya. Ada lagi biang bertanduk. Kalau ke cagar alam pernah ketemu tidak kalian? Ibu sering. Rusa. Sobat ketemu tidak rusa? Kalau sore hari atau pagi-pagi dia berkeliaran untuk mencari makan sisa-sisa makanan manusia. Itu juga sudah hampir terancam punah, jadi perlu dilestarikan. Selanjutnya, kalian sudah memperhatikan. Nah, sekarang kalian ibu minta di dalam kelompok menuliskan informasi. Silakan diberi nama kelompok dulu. Kelompok Sabaraha, kasih nama kelompok Lutfi, kelompok 1, kelompok Yuda, kelompok 2, kelompok Alvin, kelompok 3. Silakan kalian mau membuat informasi tentang hewan yang ada di sekitar. Informasi tentang hewan yang ada di sekitar. Ciri-ciri khusus dan habitat asli, manfaat hewan, taksiran jumlah populasinya, hewan langka atau bukan, hewan langka atau bukan hewan langka, penyebab kelangkaan, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya, dan langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Kalian bisa menuliskan laporan itu. Kerja kelompok kalian bisa berupa laporan tertulis seperti yang Ayu sama Alvin baca, berupa uraian tertulis, tulis bisa berupa peta konsep seperti poster-poster itu ya. Ada gambarnya, ada tulisannya, bisa berupa poster atau bisa sesuai kombinasi imajinasi kalian. Kalian kombinasikan sendiri mau seperti apa laporannya. Silakan kalian sepakati dengan kelompoknya. Mau membuat laporan ini, mau tertulis, mau gambar, mau poster, mau peta konsep, atau kombinasi antara gambar, poster, peta konsep. Sok silahkan Sipa, ayo. Gambar yang mudah-mudah saja. Komodo boleh. Kucing apa? Kucing perlu dilestarikan? Anoa. Nah. Kelompok tiga kan bukan gambarnya, tulisannya saja, laporan tertulis. Ya. Kelompok 3, laporan tertulis. Tulis aja langsung. Ini nih. Ya, ciri-ciri khusus dan habitatnya. Misalnya kalian mau hewan apa yang kalian pilih, yang perlu dilestarikan hewan apa? Hewan apa? Tadi yang banyak hewan ini. Tuh itu. Mau hewan apa yang kalian lestarikan? Kodomo. Komodo. Mau hewan komodo? Oh. Nama hewan komodo. Nama hewan komodo. Salah. Kipat lotnya. Udah kepalanya aja nggak apa-apa. Kalau cuma dikasih berarti dikasih itu apa? Hewan apa? Banteng. Terus Ditulis di bawahnya berarti dikasih nama banteng. Mau
ganti gambar silahkan. Banteng. Kemudian yang selanjutnya ciri-ciri khusus. Ciri khususnya apa sih banteng ya? Andi apa coba ciri khusus banteng? Banteng naon ciri khususna aya naonan. Aya naonan? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Bunga. Alvin duduk. Presentasikan tentang banteng. Ayo perhatikan teman-teman yang lainnya. Nama hewan banteng, ciri-ciri khusus, bulu hitam dan bertanduk. Habitatnya di hutan atau padang rumput. Manfaat hewan menyeimbangkan ekosistem alam. Jumlah populasinya langka. Penyebab kelangkaan diburu. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah jaga membuat cagar alam, penangkaran dan suaka marga satwa. Langkah-langkah yang dilakukan pelajar mensosialisasikan bahwa hewan itu langka. Ya, bagaimana kelompok yang lain? Ada tanggapan atau pertanyaan? Alvin? Kalau mau bertanya, acungkan tangan terlebih dahulu. Dian, ada lagi yang bertanya? Kelompok Alvin tadi? Ya, kelompok Alvin. Hah? Ciri khususnya apa? Berbulu hitam dan bertanduk. Berbulu hitam dan bertanduk. Tanduknya panjang apa pendek? Panjang. Panjang. Lurus atau melengkung tanduknya? Melengkung. Kalau banteng menyeramkan atau tidak ya? Menyeramkan ya. Takut diseruduk. Benar takut diseruduk. Kalau di daerah kita ada tempat perlindungan banteng? Di mana coba? Di Cagar Pangandaran. Di Cagar Alam Pangandaran itu tempat perlindungan banteng, tapi kita sangat sulit untuk menemukannya karena sudah saking langka. Sudah? Ada lagi yang mau bertanya kepada kelompok Yuda? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Yuda. Lihat presentasinya di sini kan. Oh, gambar kepala banteng. Nah, sudah semuanya kan? Sudah dikumpulkan? Nah, dari pembelajaran hari ini apa yang dapat kita simpulkan? Kita tadi belajar tentang apa? Pelestarian hewan. Dari pelestarian hewan tersebut apa yang kalian dapat simpulkan? Menjaga hewan tetap ada. Menjaga hewan tetap ada atau tetap lestari. Supaya apa tetap ada? Tidak punah. Supaya tidak punah. Selain tidak punah, supaya apa? Supaya anak bisa melihatnya. Iya, anak cucu kita bisa melihatnya atau mengetahuinya. Kemudian tadi kata Alvin di awal pembelajaran, melestarikan hewan supaya apa? Supaya apa Alvin? Sumber pengetahuan. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, Ibu ada pengerjaan soal dulu ya, tapi secara mandiri. Entar Bu. Udah? Berdasarkan hasil asesmen pengetahuan kalian tadi, maka di sini terlihat ya, ada beberapa anak yang sudah memahami materi tentang pelestarian hewan. Masih ada yang perlu pemantapan nih, ada yang belum paham. Masih ada yang belum paham. Ada yang belum paham sama sekali.
Ya. Tapi secara keseluruhan hasil dari asesmen ini Ibu dapat simpulkan kalian secara keseluruhan sudah dapat memahami tentang kelestarian hewan. Nah, untuk tugas kalian di rumah cari informasi tentang kelestarian hewan. Mau mencarinya dengan cara bertanya kepada orang tua, kepada kakak, kepada saudara, atau mencari di Google, di YouTube, bebas terserah kalian. Kalian laporkan pada pertemuan kita berikutnya. Mau dengan tertulis, mau peta konsep ataupun gambar, terserah gimana kalian sukanya saja. Ya. Ya. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Pak M pimpin doa. Demikianlah proses pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan. Semoga dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat dalam melaksanakan transformasi perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.